Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hamba Allah, jamaah Masjid Baitul Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Pada malam ini kita lanjutkan pembahasan tentang Babul Muraqabah, bab muraqabah. Sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa muraqabah itu adalah kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Ya, Allah dekat, kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Pada malam ini kita bacakan lagi kitab ini. Ada hadis an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, yang berkata di sini bukan Rasulullah tapi Anas bin Malik, ya. Sehingga ada yang menyebut hadis seperti ini dikatakan hadis asar. Yang kata lain itu perkataan sahabat. Kata Anas bin Malik, innakum la ta'maluna a'malan, sesungguhnya kalian la ta'maluna a'malan, melakukan sebuah amal perbuatan. Sungguh kalian melakukan satu amal perbuatan, hiya adaqu fi a'yunikum minasya'ri, lantas kalian menganggap perbuatan tersebut, dan maksud perbuatan di sini adalah perbuatan dosa, kalian menganggap lebih halus. Adaqu fi a'yunikum, kalian memandang perbuatan dosa itu lebih halus dari minasya'ri, dari sehelai rambut. Ya. Jadi kata Anas bin Malik, sungguh kalian akan menganggap satu perbuatan dosa itu, kalian anggap itu begitu sepelenya, ya, sehingga seolah-olah lebih halus dari selai rambut. Ya. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kami, ya, kami maksudnya Anas bin Malik, ya. Padahal kami, para sahabat, menganggapnya dulu di masa Rasulullah, dosa yang kalian anggap sepele itu minal mubiqat, termasuk dosa yang membinasakan. Ya, para ulama mengatakan hadis ini hubungannya dengan orang yang menganggap remeh dosa-dosa, sepele aja. Padahal dosa itu bisa jadi sangat besar. Nah, itu dia. Ada sebuah hadis, ya,
dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, yara dunubahu, mereka melihat dosa-dosanya, ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Sesungguhnya orang beriman itu melihat dosa-dosanya seperti duduk di bawah gunung. Ya khafu ayyaqa alaihi, dan takut, khawatir kalau gunung itu meletus, jatuh. Itu jadi begitu orang mukmin memandang dosa-dosanya, begitu takutnya kepada dosa. Seperti duduk di bawah gunung berapi yang mau meletus, yang mau jatuh, itulah. Itu orang yang beriman. Kemudian Nabi melanjutkan, wa innal fajir, namun orang yang fajir apa ini fajir? Fajir ini kan isim fa'il, pelakunya. Namun orang yang suka berbuat dosa, yara dunubahu, mereka memandang dosa-dosanya kadubabin mara ala anfihi, kadubabin, seperti lalat. Jadi dosa itu dianggap seperti lalat marra ala anfihi, yang lewat di batang hidungnya, hanya cukup begini sajalah. Gimana kita kira-kira? Gimana kita melihat dosa-dosa kita? Macam-macam kita. Ada yang bilang dosa ke danggu. Cuma berarti partly dia bukan lalat lagi itu. Karena aku juga dosa danggu. Berani dia tangguh dosa. Apa sebabnya? Sementara orang yang beriman menganggap dosanya itu sekali berbuat salah, rasanya susah, takut. Tapi orang yang suka berbuat dosa biasa aja. Malah bilang apa? Dosa kena juga, tak ada lagu. Nah ini. Sekarang kita bahas apa sebab ada orang yang menganggap remeh dosa. Kira-kira kenapa? Apa sebab orang menganggap remeh dosa-dosa? Kenapa? Para ulama mengatakan penyebab pertama orang menganggap remeh dosa-dosa karena hatinya hitam berkarat. Maaf kita bilang ya, misalnya contoh ya, ini umpamanya orang yang sudah biasa mencium bau kotoran, satu hari nggak cium nggak enak dia, udah cium juga. Kayak orang suka cium cemekam ya, enak aja cium cemekam. Padahal cemekam itu busuk, tapi suka aja. Ada orang cium, ketiaknya, cium. Misalnya kalau nggak cium nggak puas dia. Jadi hatinya sudah berkata biasa buat dosa, jadi kadang-kadang dosa itu jadi ketagihan. Nah ya, hadisnya apa? Coba perhatikan hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kata Nabi, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, idza atnaba dzamban kanat nuqta soda'u fi qalbi. Fa idza taba wastaghfara wa naza'a suqila qalbu. Sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan satu dosa maka akan muncul satu titik hitam di hatinya. Apabila dia bertobat, fa in taba wastaghfara, beristighfar, wa naza'a, dan mencabut kembali perbuatannya, suqila qalbu, maka hatinya kembali menjadi bersih. Jadi melakukan satu dosa,
timbul satu titik. Tapi ini kiasan, bukan berarti ada nak dosa langsung di moh ini ada nak kalon dah operasi naik hitam benar. Ini umpama kiasan. Satu dosa satu titik hitam. Tapi jika kita istighfar hilang kayak cermin ya, kayak cermin kotor langsung kita lap bersih. Coba bayangkan orang yang menganggap remeh setitik ini, alah nak apa, satu dosa satu titik, dua dosa dua titik. Jadi satu hari berapa kali buat dosa? Tidak ada istighfar. 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun. Apa warna hatinya? Hitam berkarat. Nah ini sebabnya orang kalau udah seperti itu, biasa aja ngomong, berzina biasa, korupsi biasa. Kalau bisa kita buka hatinya yang berkarat, yang hitam berkarat, kita buka hatinya, kita cuci. Di mana kita cuci? Di Kurung Aceh, mati semua ikan. Coba tes, kenapa mati semua ikan? Sudah keracunan hatinya. Ini yang membuat, kenapa? Karena kalau sudah berkarat gak mau hilang lagi, kayak cermin ya. Kotor-kotor kita biarkan, akhirnya cermin itu gak bisa hilang lagi. Maka orang seperti itu menganggap remeh dosanya. Coba bayangkan kalau dia jadi pejabat, kerjanya mikirin bagaimana olah sana, olah sini, nyogok sana, nyogok sini. Tidak merasa takut sedikit pun, tidak ada. Yang halal, yang mutunya apa? Mutunya apa? Yang halal saja susah. Itu gimana? Yang halal saja susah, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Demo'yu. Makanya dulu udah pernah ya, saya ungkapkan satu pantun Aceh. Kenapa di pantun Aceh? Ulama zaman pijut-pijut, jumpa gepebut dengan Desya. Ulama jino tumbun-tumbun, untuk hukum cangkui cangkuya. Gak takut lagi menerima sogokan risuah itu, gak takut lagi. Padahal itu penerima sogok dan disogok kedua-duanya final. Kadang-kadang berani bilang apa Desya ni tanggung. Gimana? Kalau dia jadi tokoh politik, pengut sana, pengut sini, adalah, tak usah kita pikir, stres. Nah itu, jadi yang pertama yang membuat tadi apa? Apa tadi yang membuat orang meremehkan dosa-dosa karena hatinya hitam berkarat. Nah. Yang kedua, yang membuat orang meremehkan dosa-dosanya sehingga dosa besar dianggap dosa kecil, ya, hatinya keras. Hatinya keras hatinya. Kalau keras itu nggak masuk lagi kebenaran itu, nasihat nggak mau mental. Contoh ini tanah ya. Kalau tanah itu keras, nggak bisa diolah kan? Mental semua, cangkol pun mental. Tapi coba kalau tanahnya lembek, ya mudah kita olah, jadi batu bata, jadi uci dan sebagainya. Jadi hati yang keras. Apa dalilnya? Itu surah Al-Baqarah ayat 74. Gimana bunyinya? Surah Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah. Ya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Apa artinya? Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah."
Kemudian hati kamu semuanya, kata Allah, menjadi keras, dan kerasnya itu seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Rupanya ada hati manusia yang kerasnya melebihi batu. Makin mana membayangkan orang seperti ini ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman begini, Al-Hajj 46 ya. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya bukan mata mereka yang buta hati yang di dalam dada. Hati sudah keras buta lagi. Kalau udah keras buta. Gimana orang yang hatinya keras? Kayak jilni, kayak apa, Yahudi misalnya. Itu memang ayat itu konteksnya Yahudi memang. Ya, ayat itu asbabun nuzulnya berhubungan dengan orang Yahudi. Jadi apa ciri orang yang berhati keras? Bahkan lebih keras daripada batu. Yang pertama, kata para ulama, ciri orang yang berhati keras. Yang pertama, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Makanya orang yang berhati keras itu sombong. Sombong itu kata Nabi apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi ciri orang yang berhati keras menolak kebenaran. Aibnya Desya. Desya. Oh, kan coba Desya. Minyo haji no anak kaya ni. Itulah. Kalau sekarang enggak kaya lagi. Menolak kebenaran. Yang kedua, tidak takut berbuat dosa. Makanya orang yang berhati kejam itu orang yang berhati keras itu sangat kejam. Membunuh anak biasa saja, membunuh orang tua biasa saja, durhaka pada orang tua biasa saja, potong 10, potong 5, kan cincang-cincang masuk plastik biasa saja. Orang udah hatinya keras. Maka coba kayak orang Yahudi itu membunuh para nabi biasa saja. Bahkan Allah diolah sama mereka. Gimana mau diolahnya Allah? Allah katakan tidak boleh menangkap ikan hari Sabtu. Dia olah. Gimana cara olahnya? Hari Sabtu yang nggak boleh. Hari Jumat dia pasang jaring. Hari Sabtu ngambil seolah-olah hari Minggu, hari Ahad ambil seolah-olah hari Sabtu nggak ke laut. Masya Allah. Nah ini dia. Allah saja dia olah. Nabi Musa dia olah. Kata Nabi Musa masuk ke Baitul Maqdis. Kamu aja lah dengan Harun. Kami duduk aja. Kami takut sana. Takut masuk. Itu berani Yahudi mengatakan seperti itu. Sehingga terlunta. Dari dulu memang mereka sudah terlunta. Memang sudah ditakdirkan bangsa terkutuk itu. Enggak usahlah kita bilang. Tidak ada manusia yang pernah dikutuk jadi kera dan babi kecuali bangsa. Tidak pernah ada yang disambar Khalid. Bahkan terakhir yang menjadi pasukan Dajjal siapa? Saya. Enggak ada, makanya enggak ada baik-baiknya. Jangan coba-coba pikir mereka. Mereka menganggap bangsa lain itu sebagai budak. Ketika lemah mereka ya. Makanya orang-orang kita dulu, kalau udah orang tua kita, kalau udah marah kali apa mereka bilang? Wah, kayak Yahudi itu kalau udah marah kali itu. Kayak Yahudi itu udah marah kali. Ya. Jadi apa tadi? Hati keras. Jadi yang pertama cirinya apa? Menolak kebenaran. Yang kedua, tidak takut berbuat dosa. Nah, ini. Kemudian ada hadis lain juga dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia dari Aisyah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah,
iyyaka wa muharraqatil dunubi. Lalu yang ini kata a'mali. Wahai Aisyah, jauhilah kalian oleh kamu dosa-dosa yang kamu anggap remeh. Janganlah kamu menganggap remeh dosa-dosa. Wa muhaqqaratil dunubi wa muhaqqaratil a'mali. Fa inna laha minallahi taliban. Karena dosa-dosa yang kita anggap remeh bisa jadi di akhirat nanti ternyata orangnya menuntut kita di hadapan Allah. Contoh misalnya, kita kadang-kadang mbak mayang-mayang kakek gebui, mayang gitu. Kita bilang apa? Kakek gebui. Kita mayang-mayang. Tapi mungkin orang itu dendamnya. Kelihatan kita malah nggak ingat lagi apa yang kita ngomong karena kita suka bercanda. Kan? Udah kita bilang kita nggak ingat lagi, tapi dia dendam. Ternyata di akhirat nanti dia mengadu pada Allah. Gimana? Ya Allah, si fulan bilang saya babi. Apa yang terjadi akhirnya kita? Dan bukan sekali, barangkali mungkin berpuluh-puluh orang kita bilang begitu, beribu-ribu orang karena kita anggap remeh. Anak harap jadah udah sampai, mudah aja kita bilang. Kita mungkin bercanda, tapi dia tersinggung. Kadang-kadang dosa remeh itu dari mulut yang kita anggap remeh. Padahal ternyata mulut itulah diantara yang menyebabkan kita banyak masuk. Jadi tadi apa? Akhirnya kita menjadi orang yang muflis. Ya, apa itu muflis? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Ini tadi kita menganggap remeh sebuah dosa, kita melukai hati orang, ternyata dia tuntut kita di akhirat. Bagaimana muflisnya? Dalam hadis disebutkan, ini hadis ini dari Ibnu Umar, ya, dari Salim an Abihi. Jadi Salim ini anak Ibnu Umar. Dikatakan sami itu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, at-tadruna ma al-muflis, mal muflis. Kata Rasulullah kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa itu muflis? Kalau para sahabat berjawab, al-muflisu fina, orang yang muflis di antara kami adalah malla dirham wala mata'. Orang yang enggak punya dirham aja enggak punya, apalagi dinar. Dinar itu mata uang emas, dirham mata uang perak, dan enggak punya harta. Itu kata sahabat. Nah, baru kala Nabi mengatakan, innal muflisa, sesungguhnya muflis min ummati, dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah, yaitu orang yang datang pada hari kiamat bisolatin dengan pahala salatnya, wasiyamin dengan pahala puasanya, wa zakatin dengan zakatnya. Ya. Ya'ti qad syatami, tapi dia juga datang dengan suka memaki orang lain. Wa ya'ti qad syatama hadza, dia datang juga pada hari kiamat suka memaki orang lain. Ya. Wa qadhafa hadza, menuduh mencela orang lain, menghina orang lain, menuduh berbuat zina dan sebagainya. Wa akala mala hadza, makan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, membunuh, menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, menyiksa, memukul orang lain, macam-macam lah. Kemudian fayuqta hadza min hasanati, maka dibayarkanlah perbuatan yang hadza tadi, menuduh, memaki orang lain segala macam-macam, dengan min hasanati, dari kebaikannya. Paham maksudnya ya? Kebaikannya diberikan kepada orang yang jadi korban penghinaannya.
Wahada min hasanati, kemudian ini juga dari kebaikannya. Ya. Kemudian fa'in apabila sudah habis, fa'in faniyat, ya hasanatu, jika telah habis kebaikannya, karena kemana habis kebaikannya? Diberikan kepada orang yang kita caci, yang dicacinya di dunia ini, dia tuntut pada Allah. Qabla ayyudha ma'alaihi, sementara kesalahannya belum habis. Ukhidha min khatayahu, maka diambillah kesalahan dosa-dosa orang yang dianiaya di dunia ini, ya, faturihat alaihi, diberikan, lemparkan kepadanya. Fatariha finnar, akhirnya orang ini ternyata masuk neraka. Nah itu dia. Tadi kenapa? Karena diantaranya suka menganggap remeh dosa-dosa kecil. Jangan. Nah. Kemudian sedikit lagi sebelum kita jawab. Nah, dosa-dosa kecil itu biasanya timbul dari lidah. Dari lidah. Bukan dosa-dosa kecil ya, maaf ya, bukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang dianggap kecil, sebenarnya dosa besar, tapi dianggap kecil, itu biasanya dari lidah. Mudah kali kan seperti hadis tadi, mencicak, memaki orang, menuduh orang, memfitnah orang, menghibah orang, mudah kali kita. Bahkan ada di antara kita kalau ngomong enggak memfitnah orang, enggak menghibah orang, enggak hebat, enggak happy ngomongannya, enggak selek apa tuh, enggak menarik ngomong kalau enggak ngomongin orang. Tapi ditipu lah, oh ya, kibat. Mupaji, mupaji. Maka ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Ditanyakan kepada Nabi, apa yang kebanyakan membuat orang masuk neraka? Faqal, Nabi menjawab, al-famu wal farju. Ternyata kata Nabi, yang kebanyakan membuat orang masuk neraka adalah al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Kenapa mulut? Kenapa Nabi enggak mengatakan membunuh misalnya atau berzina? Ternyata Nabi mengatakan apa? Mulut dan kemaluan. Kenapa mulut? Itu dia, kita suka tajassus. Pada Allah mengatakan wala tajassasu. Kita suka kali cari-cari kesalahan orang lain. Seolah-olah kita diciptakan oleh Allah untuk mengawasi orang lain. Saya cari kesalahan, apa kesalahan Ustaz Herman? Oh, Ustaz Herman itu waktu SMP dibongkar-bongkar. Kemudian kita ghibah. Ya. Padahal Allah mengatakan apa? Ghibah itu seperti apa? Seperti memakan ayyuhu ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kalian suka makan bangkai saudaramu? Itu apa? Riba. Itu dia. Suka. Ternyata mulut yang kebanyakan membuat kita masuk neraka. Kan saya sering contoh ya. Sudah berapa kali saya contohkan ini. Saya ulang lagi. Ya, saya ulang lagi. Mana lebih sakit? Kita ditubruk babi. Ya. Kalau kita ditubruk babi berapa lama sakit? Berapa lama ya? 1 bulan sembuh? Sembuh ya? Sembuh. Dengan orang bilang muka ke kayak babi, berapa lama sakit? Berapa lama? Kadang-kadang teman akrab bisa hancur gara-gara mulut. Maka jahit aja mulut ini. Nabi juga mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau lebih bagus diam aja lah kalau memang enggak bisa berbicara yang baik. Ya udah ya, kita lanjutkan.
Jadi tadi saya katakan apa, bahwa tadi apa ya, menganggap remeh dosa-dosa, bukan dosa-dosa kecil ya, menganggap remeh dosa-dosa besar. Nah, termasuk menganggap remeh dosa-dosa besar adalah orang yang ijhar. Apa itu ijhar? Nabi mengatakan begini, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya. Kata Nabi, kullu ummati mu'afatun, seluruh umatku dimaafkan oleh Allah, illal mujahirina, kecuali orang yang ijhar. Apa itu ijhar? Kata Rasulullah, wa inna minal ijhari, sesungguhnya yang ijhar itu adalah ayyamanal abdu billaili amalan, seorang hamba Allah melakukan dosa di malam hari, fayusbihu sataraha rabbuhu, padahal Allah telah menutupi dosanya, fayusbihu fayaqulu, kemudian dia mengatakan kepada temannya, ya fulan qad amaltu albahirata hakada wa kada, wahai fulan, aku semalam sudah mencuri mangga, misalnya gitulah, semalam aku sudah artinya dia malam hari berbuat dosa, paginya dia ceritakan kepada orang lain, seolah-olah bangga dengan dosanya, padahal Allah telah menutupinya. Nah, ini termasuk orang yang menganggap remeh dosa-dosa. Ini mobil waktu jadi bos dulu, mobil mewah waktu jadi bos, bangga. Tahu nak ini cantik kan? Nah, ini selingkuhan saya dulu, tapi sekarang saya sudah bertobat. Ada pula kayak gitu. Ya. Nah, orang yang bangga dengan dosanya termasuk orang yang itu menganggap remeh-remeh dan dia nggak akan dimaafkan oleh Allah. Seharusnya orang yang beriman tadi apa? Karena melihat dosa-dosa seperti duduk di bawah gunung, jadi mengingat dosa-dosanya pusing kepala. Mungkin kita ingat pernyataan Gito Roles ya. Pernah tahu siapa itu Gito Roles? Penyanyi rock. Ketika dia sudah bertobat, apa dia bilang? Aku mengingat masa lalu, sakit kepala. Kita kadang-kadang senyum-senyum mengingat masa lalu. Tidak berubah total. Nah, inilah kira-kira pada malam ini. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, akhiri. Ini pun berapa menit lagi? Ya. Ya, itulah kan Nabi mengatakan ar-rashi wal muqtashi finnar, yang menyogok, yang disogok, kedua-duanya tempatnya di neraka. Saya rasa itu sudah jelas itu. Siapapun yang berhubungan dengan sogok menyogok, termasuk perantaranya, termasuk agennya, itu semuanya itu nggak ada khilaf. Jadi nggak bisa mengatakan ya karena terpaksa menyogok lantas dosanya. Saya rasa ya Allah mengatakan apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya kan? Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini melainkan Allah jamin rezekinya. Kenapa kita berputus asa sehingga kita kadang-kadang rela menyogok untuk masuk mendapatkan pekerjaan? Tapi nggak tahu juga lah, karena itu bisa jadi ulama yang bilang itu ada alasan tersendiri. Wallahu a'lam. Nah, tapi lebih bagus berhati-hati. Saya bukan mengatakan itu tidak betul ya, cuman mungkin ada alasan tersendiri, mungkin dalam keadaan darurat. Misalnya contoh gini ya, kalau nggak kita sogok, kita nggak bisa menjadi pemimpin, dan jika pemimpin itu nanti
dikuasai oleh orang lain, lebih hancur. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tadi ya menyogok itu mungkin itu mafsadat, tapi manfaatnya mungkin lebih besar. Wallahu alam, itu mungkin pakai kaidah-kaidah seperti itu, wallahu alam. Tapi saya nggak berani ya. Saya tetap berpatok pada dasar hadis bahwa orang yang menyogok dan yang disogok sebagaimana hadis tadi tempatnya adalah di neraka. Calon dari agama lain itu sogoknya 1 juta. Kita kalau nggak ada kasih apa-apa nggak terpilih. Nah itulah mungkin itu alasan-alasan seperti itu. Saya nggak mengatakan tidak boleh ya. Saya mungkin dalam hal itu ya saya no comment istilah. Ya betul juga itu. Ya, sekarang datang orang jahat, kasih. Karena masyarakat kita sudah kadang-kadang sudah rusak sekali seperti itu, walaupun nggak semua. Siapa yang paling tinggi bayaran? Makanya dulu ya, ada teman saya dia nyalek, dia calon wali kota, dia wakil wali kota. Saya bilang nggak akan terpilih. Kenapa? Tapi nggak langsung saya bilang sama dia, nggak terpilih. Kenapa? Dia orang baik nggak akan terpilih. Orang munafik, orang yang suka menyogok tadi, yang pandai menipu, yang pandai mengolah-olah, itu biasanya yang terpilih. Kalau orang baik kan menyogok nggak berani, bohong nggak berani, kapan terpilih? Kita misalnya dari calon legislatif, entah kita jujur aja, nggak pernah kasih apa-apa, nggak boleh menyogok, nggak ada. Ada memang yang pilih orang yang baik-baik, tapi berapa orang? Sekarang saya tanya, mana lebih banyak orang yang masjid daripada di pasar? Mana lebih banyak orang yang baik daripada orang yang jahat? Padahal Allah telah mengatakan apa? Fa'in tuti man aksara fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Berarti mana lebih banyak orang baik dengan orang jahat? Lebih banyak orang jahat. Nah, demokrasi itu apa? Kan suara terbanyak. Ya, demokrasi adalah suara terbanyak. Akhirnya ya. Akhirnya tadi ya terpaksa nyogok juga kan. Kalau enggak nanti terpilih orang. Masalahnya yang nyogok itu orang baik atau orang jahat. Nah, persoalan lagi. Akhirnya lingkaran setan. Tapi saya terus terang saya udah jerah, saya nggak mau lagi ya, karena saya lihat ya hampir nggak ada yang bisa kita percaya. Semuanya itu kadang-kadang pragmatis, ya pragmatis itu apa? Hanya ya, mencari manfaat. Jadi bukan idealisme, bukan prinsip mana yang bermanfaat, mana lebih banyak keuntungan. Makanya politik itu ada yang mengartikan apa? Bagaimana mempengaruhi orang lain untuk mengikuti kita. Ya sudahlah ya. Demikian saja ya. Insyaallah pada pertemuan yang lain akan kita bahas lagi. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.